Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog kita, di channel kita. Masih seputar Omoda E5. Kita mau bikin konten lagi, kita diskusi lagi, kita sharing-sharing lagi teman-teman. Kali ini sharingnya tentang ban ya. Jadi ada beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman baru yang pada japri. Ada juga yang komen lewat YouTube kita gitu tentang perihal ban. Ya kayaknya menarik juga kita diskusi tentang ban ini teman-teman. Tentunya bannya si Omoda E5 ya maksudnya ya. Jadi begini, hari ini tuh banyak banget yang nanya tentang pertama mungkin masalah dia mau ganti ban yang ring besar, mungkin velg ya, mungkin velgnya velg ring besar gitu ya. Kan velgnya si Omoda E5 ini kan ring 18. Nah mungkin dia mau ganti ke ring 20 mungkin gitu ya. Nah terus juga ada yang nanya perihal garansi. Kalau ganti velg begitu, ganti ukuran ban tuh kira-kira bagaimana ya perihal garansinya ya gitu. Ada juga tentang ban serep gitu ya. Dia kayaknya mau pasang ban serep aja lah, saya mau beli ban serep dan segala macamnya gitu ya. Dan akhirnya kita diskusi itu jadi panjang teman-teman. Oke, pertama-tama mungkin kita bahas dulu perihal ini ya, perihal kalau misalkan teman-teman ganti diameter velg ya, atau diameter ban gitu. Jadi gini teman-teman, kalau di kalau aslinya bawahnya itu kan 18 ya. 18 yang pastinya itu kalau teman-teman mau mengganti ke ring yang lebih besar, itu teman-teman harus tahu konsekuensinya dulu. Pertama adalah konsekuensi dari segi pembacaan MID teman-teman. Jadi pasti akan berbeda. Maksudnya gimana? Jadi gini, dari yang saya pernah alamin ya, kita tuh di komunitas itu kan sering kadang-kadang kita touring bareng, konvoy gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita bisa membandingkan antara mobil yang sudah diganti ukuran velgnya atau ukuran bannya sama yang standar tuh akan berbeda. Jadi misalnya kita lagi touring bareng, biasanya kita kalau lagi touring itu kita di satu titik kumpul itu kita mereset trip. Jadi trip A atau trip B itu kita reset gitu, supaya nanti kalau kita lagi dalam perjalanan ada kendala itu kita tinggal kontak-kontakan lewat radio itu di trip berapa gitu. Jadi yang kejadian apa di trip berapa, jadi kita bisa tahu gitu ya. Atau minimal jarak dari mobil A sama mobil B itu jaraknya berapa kilo itu dari trip itu teman-teman. Nah kendalanya buat teman-teman yang sudah ganti ban, ganti ukuran velg itu akan berbeda ukurannya teman-teman. Jadi misalkan contoh kita bicara nggak kendala nih, kita jalan normal iring-iringan aja, itu pasti diameter ban yang berbeda itu akan lebih kecil jarak tempuhnya. Jadi misalkan kita lewat radio, berapa nih berapa kilometer kita tempuh, itu pasti yang normal misalkan anggap aja 200 kilo gitu ya. Nanti yang bannya itu sudah sedikit besar itu akan berbeda, mungkin dia akan jawab 180 atau 185, jadi akan berbeda antara pembacaan ban mobil yang pakai ban standar sama yang mobil sudah ganti ban ukuran besar. Itu pasti teman-teman. Jadi secara MID pasti akan berubah. Nah mungkin juga dengan akhirnya MID berubah, otomatis berpengaruh terhadap pembacaan AVG juga, average consumption-nya juga akan berubah juga gitu. Jadi akan berbeda juga. Nah itu teman-teman harus siap dengan konsekuensi itu. Jangan sampai nanti dengan mengganti ban ukuran besar, kok saya harusnya nih kan 430 km ya sekali cas, tapi kok sekarang cuma 350 ya kebacanya, atau 300 kilo ya kebacanya ya. Mungkin salah satunya karena tadi merubah diameter ban. Jadi teman-teman harus paham bahwa konsekuensinya pasti ke arah itu kalau teman-teman mau ganti si Omoda E5 ini. Oke, yang kedua adalah mungkin jadi boros gitu. Udah pembacaan yang ngaco gitu ya. Terus kedua jadi boros juga. Boros itu maksudnya begini, bisa aja velg-velg teman-teman yang beli itu ya, kalau velg-velgnya mohon maaf ya, kalau velg agak mahal sedikit, yang bobot beratnya enteng-enteng, walaupun dia sama-sama alloy tapi mungkin bobotnya lebih enteng gitu ya. Kalau yang mahal mungkin
penurunan atau drain baterainya nggak begitu signifikan ya. Tapi kalau misalkan beratnya tuh berbeda banget gitu dari yang bawaan, karena kebanyakan tuh velg-velg tanda kutip ya, velg-velg murah itu dia lebih kelihatan modis, cakep bentuknya, tapi dia tidak memikirkan berat gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi akhirnya karena velg yang makin gede terus makin berat gitu, akhirnya ya drain baterainya juga akan berpengaruh juga. Nah itu yang kedua, teman-teman harus siap dengan konsekuensi drain baterai yang akan lebih cepat. Ya intinya nggak standar lah gitu ya, jadi nggak seperti normal ban bawaan, itu pasti akan terjadi. Terus perihal baterai. Nah sekarang perihal garansi teman-teman. Nah kalau garansi jadi begini, ada yang tanya kan tadi garansinya gimana perihal kalau kita ganti kaki-kaki dan segala macamnya jadi angus dong gitu, atau garansinya void dong gitu kan. Jadi sebenarnya sih gini teman-teman, kalau di komunitas-komunitas saya atau di ATPM mobil yang lain ya, itu saya yakin sih sama ya teman-teman ya. Tapi ini kadang-kadang juga banyak konsumen atau kita para owner mobilnya itu nggak mengerti gitu ya. Jadi kalau perihal waranti teman-teman ya, perihal waranti itu pada prinsipnya sih kalau menurut saya, dan saya pernah juga diskusi dengan salah satu sales direktur after sales gitu ya, suatu ATPM, itu kayaknya dia mirip-mirip lah gitu ya. Jadi gini, teman-teman, jarang ada ATPM itu yang mencatat dalam arti kita lagi servis normal biasa, terus wah Bapak plat B sekian atas nama ini sudah gilang ya garansinya karena Bapak ganti velg. Itu nggak ada yang begitu teman-teman, dan itu nggak mungkin pernah terjadi setahu saya. Nah jadi pada prinsipnya sih sebenarnya teman-teman kalau mau ganti velg, mau modifikasi apapun silakan, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan ya, kalau kita bicara sekarang velg yang nggak ngomongin yang listrik yang berhubungan dengan perkabelan dan segala macam, saya nggak ngomongin itu dulu. Kita ngomongin masalah kaki-kaki aja terhadap velg lah ya, tergantung ban. Jadi kalau teman-teman mau ganti velg, ganti ban tuh silakan gitu ya. Tapi saran saya, kalau teman-teman misalkan suatu saat teman-teman ganti ring 20, tiba-tiba ya bukan karena pergantian ringnya, tetapi karena emang mungkin hajar lobang atau memang umur si rak setirnya atau kaki-kaki long terotnya atau apapun lah itu, ibaratnya tiba-tiba mengalami kendala dan teman-teman mau ngeklaim garansi karena mobil ini masih digaransi misalkan 3 tahun atau 5 tahun di sektor kaki-kaki, teman-teman harus standarin dulu bannya. Jadi waktu datang klaim waranti itu harus dalam keadaan ban yang standar, jangan dalam keadaan velg yang modifikasi, ban yang sudah ringnya besar. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau kondisinya standar, pihak bengkel resmi itu nggak ada alasan untuk menolak teman-teman klaim waranti itu. Tapi beda cerita kalau teman-teman ganti velg biar harganya agak murahan, ditukar tambah, akhirnya velg yang bawaannya udah nggak ada gitu ya. Nah otomatis teman-teman pas melakukan pengeluhan atau keluhan gitu mau klaim waranti, datang ujung-ujung ke bengkel resmi minta di klaim gitu. Nah akhirnya dari situlah baru tercatat bahwa mobil ini plat ini bannya sudah diganti, dan itu ada alasan untuk waranti itu void teman-teman. Jadi saran saya kalau perihal garansi atau waranti hilang apa enggak, selama kita datang ke bengkel resmi mau klaim warantinya itu dalam keadaan bannya original gitu ya, itu aman gitu teman-teman. Bahkan kadang ya, ini bukannya saya ngajarin ya, bahkan kadang ada yang di komunitas itu karena dia tukar tambah, ban aslinya udah nggak ada, ujung-ujungnya pinjam teman dulu, distandarin dulu, bannya datang ke bengkel resmi, akhirnya klaimnya diterima. Ya itulah seperti itu teman-teman. Jadi intinya nggak masalah sebenarnya teman-teman mau ganti velg pun, tapi dengan tadi ya poin nomor 1, poin nomor 2 teman-teman harus siap dengan konsekuensinya. Terus ada juga yang tanya tentang ban serep teman-teman. Jadi dia mungkin nggak terbiasa dengan biasa pakai mobil yang ada ban serepnya lah ya. Sekarang kan mobil hybrid, mobil listrik itu udah jarang ada ban serepnya. Karena kenapa sih gitu ya? Ada juga yang tanya kenapa sih kok nggak ada dikasih ban serep? Karena memang regulasi sesuai regulasi internasional itu, yang saya tahu, yang saya baca juga itu kalau ada baterai itu nggak boleh ada barang di atasnya gitu teman-teman. Jadi maksudnya barang
seperti yang berat kayak ban itu kan berat ya gitu. Kenapa pertama sih kenapa dihilangkan itu karena tadi ya karena karena safety lah intinya, karena safety, karena pernah ada kejadian itu mungkin di luar sana gitu ya, terjadi crash, terjadi tabrakan, akhirnya ban sama velgnya itu akhirnya malah yang bikin jadi baterai itu ada impact atau apapun saya juga nggak tahu, yang jelas intinya itu ditiadakan gitu ya karena faktor safety. Terus yang kedua faktor efisiensi, jadi dengan adanya beban velg sama ban yang ada di atas mobil itu makin ngurangin efisiensi si baterainya gitu kan. Jadi ya itu salah duanya gitu ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga menurut hasil survei teman-teman, menurut hasil survei setiap mobil yang ada ban serepnya itu akan kepake ban serepnya itu mungkin bisa 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau ya memang mungkin berbeda ya kalau di jalan luar negeri, di luar sana karena mulus, nggak ada penyebaran paku, nggak ada apa segala macam, mungkin ya aman-aman aja. Makanya akhirnya hasil surveinya mungkin ban serep itu akan turun ya mungkin 3 tahun kemudian baru turun, atau ya jadi dianggap ya kalau ternyata pemakaian ban serep aja pemakaiannya jarang atau lama gitu ya mungkin lebih baik dihilangkan. Apalagi teknologi yang sekarang udah ada tire sealer gitu-gitu, jadi ya makin ini lagi ya, makin ditiadakan lagi lah intinya begitu teman-teman. Terus mungkin teman-teman juga belum terbiasa aja menggunakan tire sealer, mungkin belum terbiasa. Sebenarnya mudah pakai tire sealer itu kalau memang luka-lukanya yang cuma kena paku, yang masih bisa di cover sama tire sealer sih sebenarnya pakainya mudah. Jadi tinggal teman-teman pokoknya kejadian gitu ya, kejadian ban kempes, dilihat oh kena paku misalkan gitu ya. Nah itu bagaimana sih, itu nggak boleh dicabut teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung dicabut. Jadi kalau memang masih ada pakunya udah biarin, wah ada kelihatan tuh ada pakunya, ya udah biarin aja, masukin tire sealernya. Nah tire sealernya dimasukin, kan kita dapat ya tire sealer, kita dapat. Pokoknya masukin cairannya tuh, tinggal ada instruksinya kan ya di tire sealer yang kita dapat di Omoda E5 itu. Nanti teman-teman airnya itu langsung masuk. Nah cairannya masuk, udah setelah itu teman-teman bisa ban itu kan akan naik ya, akan naik. Jadi intinya bertekanan lagi. Nah dari bertekanan itu teman-teman biasanya tuh kalau di mobil-mobil saya yang lain, EV saya yang lain, kita jalan dulu, nggak boleh jalan kencang-kencang. Itu kan memang kalau kita udah pakai tire sealer itu kita maksimum paling cuma 60 km/jam, itu udah maksimum teman-teman. Jadi kalau kita terjadi evakuasi langsung masukin cairannya, dia otomatis ngembang, ada tekanan lagi. Setelah itu kita diminta untuk jalan pelan-pelan dulu. Sebenarnya gitu teman-teman, jalan pelan-pelan kurang lebih sekitar ya mungkin 20 km/jam atau 25 km/jam. Setelah 2 kilo, itu 1 kilo atau berapa ya pokoknya 1 kiloan gitu, dilihat lagi kita turun. Orang tuh turun lihat, oh ternyata aman, nggak kempes belas lagi. Kalau kempes lagi ya udah mau nggak mau kita towing gitu ya, kita panggil ERA gitu, emergency road assistant. Tapi kalau misalkan sudah aman, jalan 1 kilo 2 kilo sudah aman, ya udah teman-teman bisa jalan terus. Nah jalan terus tapi dalam artian hanya maksimum 60 kilo, nggak boleh lebih. Karena apa? Karena mobil yang bannya ada cairannya itu pasti balancingnya udah nggak benar teman-teman. Balancing udah nggak benar, jadi mau nggak mau pasti getar nanti. Bawa mobil itu pasti getar kalau ada cairannya di dalam. Nah makanya itu boleh dipakai, paling kalau nggak salah setahu saya lupa ya, saya belum baca detail buku, tapi saya udah baca buku di mobil EV saya yang lain, itu maksimum kalau nggak salah sekitar 3 hari atau 4 harian teman-teman. Jadi cairan itu ya cukup 3 hari 4 hari kita sudah evakuasi maksudnya kita udah harus repair bannya. Jadi itu kan sebenarnya cuma untuk darurat aja, diisi cairannya udah masuk, udah menutup udara yang keluar. Setelah itu kita bisa jalan, maksudnya tuh ditunggu sampai 3-4 hari itu masih boleh gitu. Setelah itu ya harusnya idealnya kita udah bawa ke bengkel untuk diperbaiki bannya gitu. Jadi bukannya seumur hidup udah tinggal begitu aja, enggak. Nah itu harus dikuras dulu, dikuras lagi bannya, cairannya dikuras. Setelah itu dibersihin ya, pakunya dicabut terus ditambal. Setelah itu ya dipasang lagi dan kita siapin lagi beli tire sealernya lagi. Sebenarnya sesimpel itu, cuman ya kadang-kadang karena kita belum terbiasa, kita biasa dengan udah langsung ganti ban aja gitu ya, itu nggak apa-apa juga sih kalau mau yang begitu. Oke, itu pertanyaan keempat tadi ya. Yang kelima itu bisa nggak sih ditaruh di Omoda E5 ini, ditaruh ban serep gitu ya, kan di belakangnya itu kan memang udah ada kompartemen ya.
Tapi memang sih itu sejatinya kan buat tempat ban ya. Ini kan kalau bisa dibilang kan dalam kabinnya si Omoda E5 ini kan sama dengan yang bensin kan gitu kan. Jadi harusnya sih bisa. Nah sekarang saya mau kasih lihat kompartemen di belakang itu apa memungkinkan nggak sih kalau buat ban serep gitu. Saya sih yakin pasti bisa. Cuman ya akhirnya bingung mau naro-naro alat-alat yang lain, jadi bingung kan kalau misalkan itu mau taruh di ban ya. Kecuali kalau kita bikinin lagi kompartemen lagi rapi sih mungkin ya nggak apa-apa juga sih. Oke lah, kita coba lihat ke belakang kompartemennya seperti apa ya. Yuk kita ke belakang, kita lihat ya teman-teman ya. Ini kebetulan tadi saya udah buka ya. Nah ini tadi yang cover atasnya udah saya buka. Nah ini kan kita ada ininya nih, ada apa namanya kayak kompartemen inilah ya, ini kayak gabus gini kan. Nah ini kan emang udah didesain seperti ini buat naro-naro ya charger. Kalau saya ini udah persiapkan dongkrak, kunci, ya apar setosi ini segitiga, tools juga kunci ban dan segala macam. Ini juga kunci bannya mobil ini. Kunci bannya mobil ini saya pinjam dulu nih. Kemarin waktu kita camping kita bawa nih, belum saya balikin lagi. Nah itu tools kita saya pakai. Ini power bank jumper. Nah sebenarnya ini buat taruh di sini, buat apa namanya? Buat kompartemen ini. Tapi kalau teman-teman tadi bilang bisa apa enggak, ya bisa sih teman-teman. Ini kalau saya angkat ya, ini sendirian nih jadi agak susah nih. Ini saya angkat nanti ya. Tuh ini bawahnya kayak gini teman-teman tuh. Nah sebenarnya bisa ya. Ini kan buat ban juga sebenarnya gitu. Ini saya angkat ya tuh. Ini saya lagi angkat. Jadi ini sebenarnya bisa gitu loh, buat ban serep ya bisa banget gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada yang nanya di belakang situ bisa nggak sih buat itu, bisa. Tapi teman-teman harus modifikasi ini nih. Ya buat naruh alat-alat ini sih bisa aja di samping-samping, tapi kan jadi berisik ya karena bunyi langsung ke besi kan. Ya paling dibuatin lagi sih, dibuatin seperti ini, dibuatin lagi, nggak tahu bagaimana caranya supaya kalau masalah nanti rapi karena kan ada covernya. Tadi covernya mana ya? Nah ini covernya nih ya. Nah ini kan cover atasnya tadi nih kan. Ini tadi udah saya copot. Atau alat-alat taruh di sini juga bisa juga, alat-alat taruh di sini. Tapi janganlah, ini mah buat naro duren aja teman-teman. Kalau lagi belanja duren, taruhnya di situ biar di dalam nggak baunya nggak ganggu yang lain lah gitu. Intinya begitu teman-teman. Pada prinsipnya bisa kalau mau dipasang ban serep ya. Tinggal teman-teman beli ban serep ukuran 18 sama bannya taruh di bawah situ. Tapi kalau ban serepnya ada terus pengen ininya juga ada, nggak bisa sih kayaknya. Udah jelas nggak bisa. Ini soalnya pasti mentok ban gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Sebentar saya balik lagi kameranya ya. Oke jadi begitu ya teman-teman ya. Tadi udah saya bawa kasih lihat kan ke belakang kompartemennya seperti itu. Jadi kayaknya bisa, intinya taruh ban serep di situ bisa. Tapi ya nanti naruh alat-alat yang lainnya mungkin di samping-samping ban itulah gitu ya. Atau di tengah pelek bannya juga bisa juga sih. Di tengah-tengah pelek bannya itu juga bisa juga sih. Tapi ya paling berisik kan karena besi langsung ketemu besi, atau ya mungkin diakalin lah pakai apa yang supaya nggak bikin jadi berisik gitu ya. Walaupun rapih juga sih nanti kan ada cover atasnya itu kan tetap rapih sih sebenarnya. Tapi itu pilihan teman-teman, silakan aja mau pasang ban serep juga boleh. Tapi konsekuensinya dengan adanya ban berarti nambah bobot ya, nambah berat. Ya saya nggak tahu, ban itu mungkin bisa ada 30 kilo kali ya, atau lebih bahkan gitu. Tergantung velgnya, mungkin velg kaleng aja kali ya. Kalau misalkan mau pasang ban serep, velg kaleng aja yang buatan buat insidentil aja kan, buat emergency aja. Ya pasti tetap ada konsekuensinya. Yang jelas pasti akan lebih berat mobilnya karena ada tambahan sekitar mungkin 40-an kilo gitu ya. Ban sama velg itu mungkin bisa 40-an kilo gitu misalkan. Begitu teman-teman. Jadi diskusi sharing kita hari ini tentang ban ya. Kalau masalah ban, ada juga sih yang nanya ban merek Homo ini gimana, berisik enggak dan segala macam ya. Saya nggak bisa memperhatikan ban ya, saya jujur. Tapi yang jelas mobil ini sih memang kalau jalan aspal yang agak kasar tuh suaranya agak lumayan gemuruh gitu, kedengeran banget gitu. Beda sama mobil Neta, saya malah agak kedap walaupun jalan kasar. Ini kan di perumahan saya ini kan jalan aspalnya kasar, agak kasar gitu, ada yang halus ada yang kasar. Nah sementara mobil Neta ini senyap aja gitu. Ya nggak tahu apakah di inner fendernya itu ada peredam gitu, yang ini mungkin nggak ada, atau gimana saya juga nggak tahu juga, atau karena memang bannya, padahal bannya si
siapa si Neta ini mereka Chaoyang mereka Chaoyang loh, yang ini Kumo kan masih agak bagusan lah gitu ya. Gitulah teman-teman ya, biar nggak kepanjangan videonya. Siapa tahu video ini bermanfaat, silahkan di like, di share, di komen juga teman-teman, di subscribe kalau perlu gitu ya. Oke lah, sampai ketemu di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.